dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 12 IPS. Nah, jika materi kita minggu lalu yaitu tentang perkawinan dalam tradisi gereja Katolik, materi kita minggu ini yaitu tentang tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati. Anak-anak, materi kita yang ketiga kali ini yaitu tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Nah, dewasa ini keluarga-keluarga Katolik dan keluarga-keluarga pada umumnya menghadapi banyak sekali tantangan yang aktual ya. Sebagian besar dari tantangan-tantangan ini berasal dari masyarakat luas, sedangkan sebagian yang lain itu berasal dari dalam keluarga sendiri. Di era globalisasi dan modernisasi yang kian marak saat ini membawa pengaruh dan dampak baik yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani. Gereja Katolik memberikan perhatian yang serius pada kehidupan gereja karena keluarga adalah sel dari gereja dan masyarakat. Keluarga yang sejahtera adalah harapan sekaligus perjuangan gereja ya. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya Familiaris Consortio melihat keluarga sejahtera dalam kesetiaan pada rencana Allah sebagai sebuah perkawinan. Kemudian ditegaskan pula bahwa pribadi manusia sebagai citra Allah diciptakan untuk mencintai. Keluarga menurut Paus adalah suatu komunitas pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat dan gereja. Tindak lanjut dari perkawinan atau pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang siap menjalani bahtera hidup berumah tangga atau keluarga ya. Oleh karena itu, pembahasan berikut berkisar pada keberadaan keluarga dan dengan segala tuntutan yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah keluarga yang harmonis, sehat dan juga sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah keberadaan anak-anak sebagai buah cinta dari suami istri yang melanjutkan hidupnya dalam sebuah keluarga. Dalam bahasan berikut ini juga kalian diajak untuk memahami seluk-beluk dan problematika hidup berkeluarga dengan harapan sebagai bagian dari sebuah keluarga kalian mampu memahami dinamika hidup berkeluarga ya. Kemudian kalian juga mampu menempatkan diri serta memiliki gambaran akan sebuah keluarga yang dicita-citakan bersama. Nah, di sini kita akan melihat hak dan kewajiban suami, istri, dan orang tua ya. Suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup pernikahan ya. Terdapat dalam Kanon 1135. Hak-hak dasar dalam sebuah keluarga antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, keluarga merupakan sel dasar masyarakat dan menjadi prasyarat adanya masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki hak dasar untuk dilindungi keberadaannya oleh masyarakat dan juga negara. Kemudian yang kedua, keluarga memiliki hak untuk hidup dan berkembang sebagai keluarga ya. Artinya ya ada hak bagi setiap orang ya betapapun miskinnya untuk membantu keluarga serta memiliki upaya-upaya yang memadai untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, keluarga memiliki hak untuk melaksanakan tanggung jawab berkenaan dengan penyaluran kehidupan dan pendidikan anak. Selanjutnya, keluarga memiliki hak untuk mendidik anak-anak sesuai dengan tradisi-tradisi keluarga sendiri dengan nilai-nilai religius dan budayanya dengan perlengkapan upaya-upaya serta lembaga-lembaga yang dibutuhkannya. Yang kelima, setiap keluarga yang miskin dan menderita memiliki hak untuk mendapat jaminan fisik, sosial, politik, dan juga ekonomi ya. Nah, di samping itu, orang tua juga harus memperhatikan dan menghormati martabat dan hak anak-anaknya ya. Sebenarnya sudah dengan sendirinya martabat pribadi manusia dikenakan pada anak yang adalah manusia ya. Namun dalam kenyataannya
Seringkali martabat anak kurang diperhatikan ya. Misalnya sikap orang tua yang memperalat anak untuk tujuan, impian, dan obsesinya sendiri. Contohnya dengan memaksakan anak untuk berprestasi demi gengsi orang tua, sehingga anak akan merasakan tertekan ya. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi merupakan faktor penting bagi kebahagiaan hidup berkeluarga ya. Cinta kasih yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang saling mengasihi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pasangan yang bersangkutan. Berkomunikasi berarti saling menyampaikan pikiran atau perasaan di antara anggota keluarga. Komunikasi menjadi faktor penentu kebahagiaan dalam keluarga ya, karena segala keinginan, maksud, dan kehendak masing-masing anggota keluarga dapat saling diketahui oleh anggota keluarga yang lain, dan dengan cinta yang ada pada masing-masing anggota keluarga pasti berusaha untuk memenuhi harapan, keinginan, dan kehendak yang lain. Adapun berbagai bentuk komunikasi yang dapat dibangun dalam keluarga adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu diskusi. Jenis komunikasi yang pertama adalah segala bentuk omong-omong, mulai dari basa-basi, saling memberi informasi, menceritakan apa saja yang dilihat dan dialami, kemudian membicarakan urusan sehari-hari seperti pekerjaan, pendidikan anak, tetangga, mengenai kebutuhan yang sudah dan belum terpenuhi, sampai dengan menceritakan sesuatu maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya. Nah, oleh karena itu semuanya perlu didiskusikan atau dirembuk bersama. Intinya, antar anggota keluarga hendaknya saling bertukar pikiran atau pendapat melalui diskusi tersebut. Perbedaan pendapat dan pikiran adalah hal yang sangat wajar dalam sebuah relasi, apalagi dalam relasi keluarga. Akan tetapi, bila harus mempertahankan pendapatnya semestinya karena memang berdasarkan atas asas kebenaran dengan harapan ada kesediaan di antara anggota keluarga untuk menghargai dan menghormati keputusan yang dirasa paling baik dan paling benar. Selanjutnya, dialog ya. Nah, bila diskusi lebih mengungkapkan pendapatnya berdasarkan apa yang ada di pikiran atau di kepala kita, dialog semestinya disadari sebagai komunikasi yang sifatnya itu dari hati ke hati. Dalam sebuah dialog yang diutarakan adalah isi hati ya, yaitu berbagai perasaan yang muncul dalam kehidupan bersama dalam keluarga. Berdialog berarti bertukar perasaan dan isi hati ya. Oleh karena itu, atas dasar saling percaya dan saling menerima masing-masing anggota keluarga, saling mengungkapkan isi hati dan perasaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang dimaksud diantaranya seperti sapaan, pandangan, senyuman, sentuhan, belayan tangan, rangkulan, ciuman, dekapan, dan sebagainya ya. Bahasa tubuh sangat penting untuk mengakrabkan dan memungkinkan terjadinya relasi yang mesra ya. Bahasa tubuh bukan mengarah pada aktivitas seksual ya, melainkan dimungkinkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi, dan diperhatikan. Dan hal ini akan menimbulkan suasana semakin akrab ya. Kemudian yang keempat yaitu hubungan seks. Hubungan seks dalam bahasa komunikasi paling intim dan paling menyeluruh dalam relasi suami istri ya. Hubungan seks adalah sebagai perwujudan bersatunya jiwa dan raga. Bersatunya jiwa melalui hubungan seks adalah ungkapan cinta yang terdalam, sementara bersatunya raga antara suami dan istri menjadi satu badan adalah berhubungan badan. Selanjutnya, cara berkomunikasi yang tepat agar terjadi saling pemahaman dan penerimaan dalam keluarga adalah sebagai berikut ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu harus ada kesediaan mendengarkan, yang kedua ada keterbukaan, dan yang ketiga ada sikap saling percaya. Kita mulai yang pertama dulu ya. Ada kesediaan mendengarkan. Nah, seseorang yang bisa mendengar
belum tentu bisa mendengarkan ya. Adanya telinga memang dimungkinkan Tuhan untuk mendengar, tetapi mendengarkan saat terjadi komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati ya, serta segenap indera yang diarahkan kepada si pembicara. Nah, cara mendengarkan dengan baik harus senantiasa dipelajari bila ingin benar-benar menjadi orang yang pandai berkomunikasi. Selanjutnya ada keterbukaan. Nah, seseorang yang senantiasa ingin tumbuh sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi adalah seseorang yang bersedia terbuka ya untuk menerima masukan dari orang lain, merenungkannya dengan serius, bersedia mengubah diri bila melalui perubahan diri yaitu mampu membawa pada kemajuan pribadi. Nah, masukan dari pihak lain hanya dapat terjadi melalui komunikasi dengan orang lain. Kita sudah sering mengalami betapa enak dan nyamannya ya berbicara dengan orang yang bersikap terbuka. Terbuka untuk menyatakan dirinya dengan jujur dan apa adanya, dan terbuka untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Yang selanjutnya ada sikap saling percaya. Nah, bersikap terbuka dan mau mendengarkan dalam hidup perkawinan maupun dalam hidup berkeluarga akan sulit terwujud bila tidak didasarkan pada sikap saling mempercayai. Jadi oleh karena itu, kepercayaan adalah salah satu sikap yang paling sulit dalam komunikasi hidup perkawinan dan keluarga. Orang hanya bisa bersikap terbuka dan mau mendengarkan bila seseorang tersebut memiliki rasa kepercayaan kepada teman hidupnya ya. Nah, bila hal ini diabaikan atau bahkan tidak ada, pastilah ia tidak akan pernah bisa terbuka, tidak akan pernah bisa mendengarkan, bahkan sikap tersebut dapat berubah menjadi bumerang yang dapat mencelakakan dirinya ya. Sering terjadi berbagai rintangan dan hambatan dalam komunikasi di tengah keluarga. Nah, anak-anak, berikut ini akan diuraikan beberapa rintangan yang sering muncul di dalam berkomunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu kepentingan diri sendiri, kemudian emosi yang berlebihan, permusuhan, pengalaman masa lampau, pembelaan diri, kemudian hubungan yang retak dan tidak serasi. Kita mulai dari penjelasan yang pertama yaitu kepentingan diri sendiri. Nah, setiap orang mempunyai kepentingan diri sendiri ya, dan berusaha untuk memikirkan kepentingannya itu. Tetapi bila kepentingan diri sendiri yang selalu ditonjolkan, tidak akan terjadi komunikasi yang baik ya, bahkan hanya berputar di sekitar kepentingan diri itu sendiri. Kemudian yang kedua, emosi yang berlebihan. Emosi yang tidak dikendalikan oleh pikiran sehat pada akhirnya bisa meleset ya, jauh dari sasaran. Nah, hati yang dikuasai emosi sering mendorong orang untuk mengatakan dan melakukan sesuatu yang pada akhirnya sering disesalinya. Kemudian yang ketiga, permusuhan. Bila sudah ada bibit-bibit permusuhan dalam hati, biasanya kita jadi sibuk mencari kesalahan dan kelemahan dari orang lain dan berusaha untuk menutupi diri dengan kebaikan-kebaikannya. Hal ini juga tidak baik ya. Selanjutnya, pengalaman masa lampau. Orang sering mengorek pengalaman masa lampau orang lain ya, dan dibawa-bawa dalam berelasi saat ini, apalagi dalam kehidupan berumah tangga ya. Nah, akibatnya hal ini bisa menyebabkan komunikasi juga menjadi sangat sulit terwujud ya. Jadi diusahakan kalau sudah hidup berumah tangga, sudah berkeluarga, jangan lagi mengorek pengalaman masa lampau ya. Selanjutnya, pembelaan diri. Pembelaan diri dapat membuat komunikasi meleset karena komunikasi cenderung ditafsirkan sebagai kecaman atau serangan, maka reaksi yang muncul adalah penolakan dan pembelaan diri. Yang terakhir, hubungan yang retak dan tidak serasi. Hubungan yang retak atau tidak serasi dapat menjadi rintangan dalam berkomunikasi yang mengena dan terarah ya. Hal ini disebabkan karena perhatian lebih terarah pada sifat hubungan itu daripada kepada komunikasinya sendiri.
Baiklah anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam materi yang ketiga ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Thank you and God bless us. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat